dengan peluang dia sama dengan 1 dengan peluang 1 min per n. Kita lihat kalau X-nya itu sama dengan 1, katakanlah dengan peluang sama dengan 1, nilai yang mungkin dari ini adalah 0 dan 1. Ya. Berarti X, harga mutlak Xn kurang X itu dia akan sama dengan 0 dengan peluang 1 per 1 dikurangi 1 per n. Ya. Awas ini kebalik ini, ya. Dan dengan peluang 1 per n harga mutlak ini dia sama dengan 1. Ya, karena ini Xn-nya seperti ini. Ya. Jadi terbalik. Jadi 1 nanti dikurangi 1 kan? 1 dikurangi 1 dia sama dengan 0, ya. Kemudian kalau 1 dikurangi 0 dia sama dengan 1 untuk dengan peluangnya 1 per n. Ya. Oke. Maka fungsi distribusi dari harga mutlak Xn dikurangi X itu adalah dia akan sama dengan 0 untuk epsilon lebih kecil dari 0, dan dia 1 min per n untuk epsilonnya antara 0, 1, dan untuk lebih besar dari 1 epsilonnya dia sama dengan 1. Ya. Dengan demikian, limit dari ini dia sama dengan 1. Kalau limit dari ini sama dengan 1, atau peluang ininya lebih kecil dari epsilon sama dengan 0, sama dengan 1, ini dia konvergen menuju 1. Ya. Jadi Xn dia konvergen di dalam peluang menuju X. Ya. Dan sebagai catatan, konvergen dalam peluang disebut juga konvergen stokastik. Selanjutnya adalah konvergen dalam square min atau min square. Ya, kalau pakai strip dia tulisannya dibalik min square. Kalau nggak pakai strip dia terpisah jadi square min. Ya, square-nya dalam ini adjektif, minnya ini subjeknya atau yang diterangkan. Ya. Jadi untuk katakanlah si Xn itu adalah sekuens suatu perubahan acak, dia dikatakan konvergen dalam nilai tengah atau mean square, ya, nilai tengah kuadrat, ya, ke perubahan acak X untuk N menuju tak terhingga, maka kita lambangkan dengan Xn menuju X, dia konvergen dalam nilai tengah. Ya. Untuk N menuju tak terhingga, atau dilambangkan seperti ini. Ya. Atau ada yang melambangkan Xn ms X. Ini artinya Xn konvergen dalam mean square menuju X. Ini jika apa? Jika nilai harapan dari Xn min X kuadratnya itu limitnya dia sama dengan 0. Ya, jumlah kuadratnya menuju 0.
Berarti dia ingin sebetulnya dengan kata lain ragam itu gimana dia bisa X min X bar kan dikuadratkan dibagi derajat bebas. Ya. Nah ini kalau derajat bebasnya kalau n-nya menuju tak terhingga, derajat bebasnya juga kelihatannya menuju tak terhingga gitu ya. Dan limitnya dia harus sama dengan 0. Berarti dia ragamnya juga menuju 0. Gitu. Maka dia katakan bahwa xn konvergen di dalam nilai tengah kuadrat. Ya. Atau mean square. Seperti ini. Sekuen Pobacak xn memiliki masing-masing memiliki nilai harapan yang sama, ya. Jadi dia sebetulnya nilai harapannya sama, berarti dia distribusinya sebenarnya identik, ya. Yaitu sama dengan mu, ya. Dan ragamnya sama, yaitu sama dengan sigma kuadrat. Maka dalam hal ini karena dia bebas stokastik, dia kovariannya sama dengan 0. Dan didefinisikan bahwa mean sample dari xn-nya itu adalah 1/n sigma xi. Ya. Ini. Ya. Kemudian dan didefinisikan konstanta Pobacak x untuk sama dengan mu, maka nilai harapan dari x bar n dikurangi x kuadratkan itu sama dengan nilai harapan dari x bar n min mu kuadrat. Ya, kita cek nilai harapan dari ini dulu. Ya, itu adalah nilai harapan dari x bar n itu adalah nilai harapan 1/n sigma xi, ya, 1/n sigma nilai harapan sigma xi ini, ya. Dan ini sama dengan ini, maka hasilnya adalah tinggal 1/n sigma mu. Sigma dari mu sampai dengan n kali, berarti dia n kali mu. Sehingga kita peroleh bahwa nilai harapan x bar xn itu adalah sama dengan mu. Ya. Dan memang dia akan sama dengan nilai tengahnya ini. Ya, ini dia akan sama dengan mu ini. Oke. Jadi ini sekarang ragamnya itu adalah var x n bar atau var 1/n sigma xi, ya. Dan ini menurut sifat ragam atau var dia keluar jadi 1/n kuadrat, ya, var sigma xi, ya. 1/n kuadrat sigma var xi atau sama dengan kita tahu var xi-nya itu apa? Sigma, kan? Sigma kuadrat ini. Ya. Sehingga var x n bar itu adalah 1/n kuadrat kali n sigma kuadrat sama dengan sigma kuadrat per n. Ya. Sehingga var dari ini, ya, itu sama dengan var x bar sama dengan sigma kuadrat per n. Ya. Dan limit dari ini dia sama dengan limit ininya sama dengan sigma kuadrat per n. Untuk n menuju terhingga dia akan menuju sama dengan 0. Jadi x bar
XN bar ini adalah konvergen dalam nilai tengah kuadrat menuju X atau XN konvergen dalam nilai tengah kuadrat menuju X. Seperti itu. Oke. Ya. Kemudian memang ini agak nggak rumit, tapi logiknya ini nggak kayak kalkulus biasa gitu. Ya, nggak seperti kalkulus biasa. Dan ini nanti menyangkut ujian. Biasanya ini di dalam, kalau ujian di dalam, apalagi kalau jadi ujian akhir, soal dari limiting distribution itu banyak yang jatuh. Ya. Sehingga saya evaluasi mungkin, oh ya satu lagi, itu kan Anda nomor 12, 13, 14 kan itunya, apa bahan materinya itu, yang 12-nya kita bicarakan minggu yaitu tentang statistika order, ya, statistika tataan, ya. Jadi nanti minggu depan kita bicarakan mengenai statistika order dan mungkin, tapi kemungkinan soal ujian akhir nanti, ya, untuk yang kekonvergenan mungkin di blending deh, dicampur dengan statistika order dan fungsi peubah acak yang kemarin, ya. Toh ujian terbuka kan, apa dalam artian ujian open book gitu ya. Jadi Anda belajar lagi yang ujian akhir, ujian kemarin, ujian kedua itu, ya, untuk membantu Anda, terutama yang kemarin mungkin jelek, kemudian nanti untuk yang supaya nggak terlalu kesulitan dengan limiting distribution, ya. Cuman topik limiting distribution harus kami ajarkan gitu, karena dia bagian dari StatMat 1. Oke, ini memang limiting distribution baru beberapa tahun belakangan diajarkan, dulu nggak kita sampaikan karena dianggap terlalu sulit gitu. Ya, tapi mau tidak mau itu standar dari StatMat 1 harus diajarkan. Ya. Ini tadi pagi-pagi ada dosen nelpon saya, ya, untuk menanyakan dan bersiap-siap untuk nanti kalau kita muncul program studi baru, ya. Karena kemarin ya, saya harus presentasi di fakultas tentang program studi baru tersebut, yaitu program studi statistika dan sains data, karena biasanya kan program studi itu statistika saja atau sains data saja. Kemudian kami mengusulkan untuk membangun program studi statistika dan sains data. Ya. Ya. Dan hari ini saya harus presentasi lagi di Senat Fakultas. Ya, challenge. Karena ini akan merubah mindset yang mendasar dalam perkuliahan statistika. Kita tidak lagi nantinya kalau program studi disetujui, pembelajaran statistika ya agak berubah sedikit, ya nggak sedikit sih, banyak ya, karena dia akan berbasis big data. Ya. Mungkin statistika klasik akan dipadukan dengan sains data yang mengandalkan mesin learning, ya.
kemudian artificial intelligence, kemudian Internet of Things. Selama ini kita belajar namanya pengumpulan data ya experimental design dan survei. Ya. Sekarang data bisa dikumpulkan ternyata melalui Internet of Things. Ya. Datanya tidak lagi cuma numerik, tapi yang tidak berstruktur. Ya. Seperti data teks, data gambar. Ya. Data teks kan kita dibombardir oleh data teks. Baca WA itu kan data teks yang harus bisa kita analisis. Ya. Umpamanya bagi perusahaan yang usahanya kuliner, coba menganalisis data teks di IG apa di WA yang dibicarakan topiknya apa sih paling banyak gitu. Kesukaannya apa itu di WA itu. Itu perlu dianalisis dan itu datanya kan tidak kuantitatif yang seperti kita lakukan gitu. Ya, tapi dia berupa data teks, data gambar, data video, data suara, itu harus bisa kita analisis ke depannya dan itu challenge buat kita semua ya. Oke. Dan nanti kita minggu depan kita teruskan. Kalau saya tidak sibuk dengan proposal ini, mungkin Senin kita masih bisa kuliah ya. Senin Selasa. Tapi kalau saya sibuk dengan ini, mungkin Selasanya kita ketemu. Karena udah mepet sekali, ya. Karena kita berharap tahun depan kita punya program studi baru gitu di matematik. Ya, nanti ada program studi matematik sendiri, program studi statistika itu sendiri. Ya, tapi mungkin Anda masih kurikulum yang lama. Ya, ada pilihan matematik dan pilihan statistik, paling seperti itu. Oke. Ya. Jadi hari ini kita cukupkan ini ya deh ya, kalian belajar. Saya harus bersiap untuk presentasi siang ini di Senat. Oke, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.